Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan program renungan harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan sangat menghargai setiap doa dari anak-anaknya yang ditujukan kepadanya. Tentunya jawaban ya adalah yang sangat dinantikan oleh setiap orang yang berdoa kepada Tuhan. Namun respon Tuhan terhadap setiap doa dan permohonan yang ditujukan kepadanya ada berbagai macam. Tuhan tidak selalu menjawab dengan ya. Namun percayalah, Tuhan tetap menjawab doa. Masalahnya adalah seringkali kita sendiri yang tidak siap dengan jawaban yang lain dari Tuhan, selain dari jawaban ya yang selalu kita inginkan. Ada kalanya kita sepertinya tidak menerima apa-apa dari Tuhan ketika kita berdoa. Kita sudah membereskan dosa dan kesalahan masa lalu, namun tetap belum nampak hasil dari doa-doa kita. Melalui renungan harian ini, firman Tuhan mengingatkan setiap kita, mungkin kita telah salah berdoa, sehingga kita tidak menerima apa-apa dari doa-doa kita. Mari saudara, ini saatnya kita renungkan kembali isi doa dan permohonan kita selama ini. Bagaimana dengan pokok-pokok doa kita? Apakah hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, kepuasan daging kita, atau sudah selaras dengan kehendaknya? Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan doa yang memuaskan hawa nafsu? Doa yang memuaskan hawa nafsu adalah ketika kita berdoa untuk hal-hal yang sesungguhnya sudah kita miliki, namun kita masih belum puas, masih ingin lebih. Sudah punya rumah yang layak dan cukup untuk keluarga, tetapi masih ingin yang lebih besar dan mewah, supaya dinilai orang hebat. Sudah punya kendaraan yang layak dan cukup untuk keluarga, tetapi masih ingin punya yang lebih bagus, lebih banyak, hanya demi status dan kebanggaan diri. Doa-doa hanya ditujukan bagi kepentingan diri sendiri, demi status sosial di mata masyarakat umum, meminta berkat hanya untuk kepuasan diri sendiri. Padahal sesungguhnya Tuhan sudah memberkati lebih dari cukup. Masih belum puas, masih minta ini, minta itu. Kalau doa-doa kita hanya untuk aku, hanya untuk saya, hati-hati saudaraku, jangan sampai terjerat dalam keinginan untuk memuaskan hawa nafsu kita semata dalam setiap doa-doa kita. Mari kita renungkan sejenak, apakah selama ini kita berdoa untuk kebutuhan atau keinginan? Kalau tentang kebutuhan, percayalah, Tuhan telah menyediakan. Kalau tentang keinginan, tidak akan pernah ada habisnya, karena manusia cenderung tidak memiliki rasa puas. Seberapa besar porsi pokok doa saudara buat mereka, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, buat orang-orang lain, buat para hamba Tuhan yang selama ini senantiasa berdoa buat saudara? Mari saudaraku, manfaatkan dengan baik masa-masa pandemi ini. Ada banyak orang yang membutuhkan dukungan doa saudara. Jangan berdoa hanya untuk keinginan hawa nafsu sendiri. Firman Tuhan mengajarkan kita, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai.
Ketika kita berdoa buat kebaikan orang lain, buat kebutuhan orang lain, buat pergumulan orang lain, buat kesembuhan orang lain, ketahuilah, sesungguhnya tanpa saudara sadari, hal-hal itu akan memenuhi hidup saudara sendiri. Tanpa saudara harus memintanya, Tuhan akan berikan bagi hidup saudara justru ketika saudara sedang berdoa buat orang lain. Mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat teguran-Mu melalui renungan harian ini. Ampuni kami Tuhan, kalau ternyata selama ini kami berdoa hanya untuk kepuasan daging kami, hanya untuk hawa nafsu kami, hanya untuk status sosial kami, baik dalam dunia sekuler maupun dunia pelayanan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau berbalik dari cara berdoa kami yang salah dan tidak berkenan bagi Tuhan. Pulihkan kehidupan doa kami ya Tuhan. Luruskan kembali pokok-pokok doa kami yang selama ini hanya tertuju pada diri sendiri. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan yang Kau berikan dalam kehidupan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, beri jalan bagi yang sedang berputus asa, berkati yang berkekurangan, cukupkan kebutuhan mereka, berkati setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, pernikahan, bahkan segenap aspek kehidupan setiap pendengar yang saat ini sedang mendengarkan renungan harian ini ya Tuhan. Yang sedang memerlukan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang terbaik. Yang sedang mencari peluang usaha, Tuhan berikan hikmat dan jalan. Yang rumah tangganya sedang bermasalah, Tuhan pulihkan, dan kasih setia Tuhan kembali memenuhi rumah tangganya. Yang bisnisnya sedang bermasalah, Tuhan berikan ketahanan finansial keuangan atas bisnis mereka. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, buka hati dan arahkan fokus pikiran kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera di dalam persekutuan yang indah yang manis bersama dengan Roh Kudus saat ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua dan kita semua memerintah bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.